Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul mendesain struktur organisasi untuk melengkapi tugas pengantar bisnis. Perkenalkanlah, saya Ana Galini dari 22P2. Saya Misatiara Ayu dari 22M2. Saya Febriana Primatisari dari 22M2. Saya Rozaki ini dari 22M2. Saya Mufaza Aulia Mari Putri dari 22P2. Saya Tufaitul Maika dari 22P2. Pengertian desain organisasi. Desain organisasi adalah suatu model yang dipilih oleh organisasi untuk melakukan koordinasi dan pengendalian tugas-tugas dalam organisasi, termasuk di dalamnya. Bagaimana seluruh anggota organisasi dimotivasi agar mengeluarkan segenap energi dan kemampuannya untuk memaksimalkan kemampuan dan sumber daya organisasi dalam memproses, menciptakan, menghasilkan sesuatu yang bernilai bagi organisasi, baik barang maupun jasa. Pengertian struktur organisasi. Pada dasarnya, struktur organisasi adalah cara sesuatu disusun atau dibangun, sedangkan organisasi adalah suatu wadah berkumpulnya minimal 2 orang untuk mencapai sebuah tujuan. Sehingga struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian, baik secara posisi maupun tugas yang ada pada perusahaan dalam menjalin kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi yang akan dibentuk tentunya struktur organisasi yang baik. Struktur organisasi yang baik harus memenuhi syarat sehat dan efisien. Struktur organisasi sehat berarti tiap-tiap satuan organisasi yang ada dapat menjalankan peranannya dengan tertib. Struktur organisasi efisien berarti dalam menjalankan perannya tersebut masing-masing satuan organisasi dapat mencapai perbandingan proyek antara usaha dan hasil kerja. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi. Yang pertama, strategi organisasi. Pilihan struktur yang tepat belum menjamin kesuksesan dalam mencapai tujuan. Akan tetapi bisa meningkatkan kemungkinan sukses dalam pencapaian tujuan. Yang dibutuhkan adalah strategi dalam menjalankan suatu organisasi agar apa yang telah ditetapkan berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Yang kedua, skala organisasi. Skala organisasi dapat dibedakan dari berbagai faktor, di antaranya ada jumlah penjualan, pangsa pasar, hingga jumlah tenaga kerja. Organisasi yang berskala besar artinya organisasi tersebut memiliki cabang di berbagai daerah dikarenakan pangsa pasarnya yang luas. Yang ketiga ada teknologi. Faktor teknologi yang dimaksud adalah bagaimana suatu produk dari suatu organisasi bisnis dihasilkan atau juga dengan cara bagaimana pekerjaan dilakukan. Yang keempat, lingkungan. Faktor lingkungan merupakan salah satu yang menentukan bagaimana organisasi akan berjalan. Lingkungan yang dinamis akan menuntut organisasi untuk menyesuaikan diri secara dinamis. Materi yang selanjutnya yaitu 4 pilar dalam organisasi. Pilar pertama yaitu ada pembagian kerja atau division of work. Dalam perencanaan berbagai kegiatan atau pekerjaan, untuk pencapaian tujuan tentunya telah ditentukan. Keseluruhan kegiatan dan pekerjaan yang telah direncanakan disederhanakan sedemikian rupa agar mempermudah pengimplementasiannya. Pilar kedua yaitu ada pengelompokan pekerjaan. Setelah dispesifikasikan, maka kemudian pekerjaan tersebut dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu yang sejenis. Kemudian pilar ketiga ada penentuan relasi antar bagian dalam organisasi atau hierarki. Setelah proses pengelompokan, selanjutnya proses penentuan hierarki atau relasi antar bagian dalam suatu organisasi. Terdapat 2 konsep penting dalam proses penentuan hierarki, yaitu yang pertama ada span of management yang terkait dengan jumlah orang atau bagian di bawah suatu departemen yang bertanggung jawab kepada departemen atau bagian tertentu. Yang kedua, ada chain of command yang mengatur bagaimana batasan kewenangan dibuat dan proses pelaporan setiap bagian kepada bagian tertentu. Lalu yang terakhir ada pilar keempat, yaitu koordinasi. Koordinasi adalah proses dalam mengintegrasikan seluruh aktivitas dari berbagai departemen atau bagian dalam organisasi agar tujuan organisasi bisa tercapai secara efektif dan efisien. Struktur dalam organisasi formal dan informal. 1. Struktur organisasi formal. Struktur ini merupakan struktur organisasi yang dihasilkan melalui keseluruhan proses. Struktur organisasi formal inilah yang biasanya dijadikan panduan oleh para anggota.
organisasi untuk melakukan berbagai hal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. 2. Struktur organisasi informal. Struktur ini merupakan struktur di mana para pekerja berkumpul secara berkelompok dalam kurung di luar struktur formal yang didasarkan pada kesamaan tuntutan, hobi, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita pergi untuk menjelaskan mengenai hierarki vertikal dan horizontal. Nah, dalam penentuan hierarki span of management dan change of command, manajer perlu mempertimbangkan akan menggunakan jenis hierarki yang bersifat vertikal atau horizontal. Nah, yang pertama itu ada hierarki horizontal. Nah, hierarki horizontal ini merupakan bentuk struktur yang bagian-bagian organisasinya banyak ke samping dan meminimalkan jumlah subbagian atau departemen. Nah, yang kedua itu ada hierarki vertikal. Nah, hierarki vertikal ini merupakan bentuk struktur organisasi yang bagian-bagian organisasinya memperbanyak subbagian atau departemen secara vertikal atau secara ke atas ke bawah gitu, lurus ke bawah. Berikut adalah contoh struktur organisasi hierarki vertikal dan horizontal. Nah, pendekatan pada proses departementalisasi. 1. Pendekatan fungsional. Berdasarkan pendekatan ini, proses departementalisasi dilakukan berdasarkan fungsi-fungsi tertentu yang mesti dijalankan dalam sebuah organisasi. 2. Pendekatan produk. Pendekatan ini menjelaskan bahwa proses penentuan bagian-bagian dalam organisasi ditentukan berdasarkan jenis produk yang dihasilkan oleh organisasi. 3. Pendekatan pelanggan. Pendekatan ketiga dalam departementalisasi adalah berdasarkan pelanggan atau customer departmentalization. Berdasarkan pendekatan ini, penentuan bagian-bagian dalam organisasi ditentukan berdasarkan karakteristik pelanggan yang menjadi sasaran pelanggan dari organisasi. 4. Pendekatan geografis. Berdasarkan pendekatan ini, penentuan bagian-bagian dalam organisasi ditentukan berdasarkan wilayah geografis di mana organisasi tersebut beroperasi. 5. Pendekatan matriks. Pendekatan terakhir ini merupakan proses departementalisasi yang menggabungkan antara pendekatan fungsional dengan pendekatan lain berdasarkan proyek tertentu, produk tertentu, ataupun berdasarkan pendekatan lainnya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.